teman-teman, saat ini saya berada di depan Stadion Kerapan Sapi ya. Jadi orang sini menyebutnya SKEP, Stadion Kerapan Sapi Bangkalan. Ada namanya Muhammad Nur itu ya. Diabadikan di sini karena beliau adalah Gubernur Jawa Timur yang berasal dari Pulau Madura. Iya, saat ini Stadion Kerapan Sapi ini memang menjadi satu di antara ikon kota Bangkalan ya, karena ada banyak sekali ikon-ikon di kota Bangkalan ini. Nah, satu di antaranya adalah Stadion Kerapan Sapi ini. Stadion Kerapan Sapi ini libur beberapa tahun karena pandemi ini ya, dan ini yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, sehingga tahun 2022 ini kan kondisinya sudah mulai membaik dan harapannya nanti di tahun depan sudah mulai lagi ada kerapan sapi gitu ya, karena ini menjadi satu tradisi, satu adat masyarakat Madura, khususnya di kota Bangkalan ini yang setiap tahunnya ada kerapan sapi ini. Nah, banyak hal yang kita akan kupas dan kita pelajari tentang stadion dan juga kerapan sapi itu sendiri ya, karena ya banyak pelajaran yang bisa diambil dari sana. Kondisi Stadion Kerapan Sapi seperti ini ya, jadi panjang memanjang dan di dalam situ memang ini apa, ada jalurnya. Ini seperti stadion sepak bola tapi dalamnya berbeda dengan stadion sepak bola. Teman-teman, ini adalah kondisi di dalam Stadion SKEP Bangkalan, Stadion Kerapan Sapi Bangkalan ya. Jadi awalnya dulu kerapan sapi itu tidak dilakukan di sini, tetapi dilakukan di alun-alun kota Bangkalan ya. Dan memang semakin hari semakin ramai turnamen ini, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan di alun-alun Bangkalan. Dan sebagai bentuk penghargaan terhadap adat budaya masyarakat Madura, akhirnya dibuatlah stadion ini, Stadion SKEP ini ya. Jadi stadion ini memang khusus untuk kerapan sapi, makanya bentuknya juga memanjang ya, sebagai satu ini apa, alur lomba kerapan sapi itu sendiri. Nah, tapi sebetulnya bukan hanya tentang kerapan sapi ya. Kalau kita melihat kerapan sapi ini ya seperti itulah, sebagai adat budaya masyarakat Madura. Tetapi di dalam adat ini menyimpan satu nilai, yaitu integritas dan totalitas. Kenapa saya katakan sebagai integritas dan totalitas? Oke, mari begini. Lomba kerapan sapi ini hampir sama dengan ketika kita melihat ada lomba burung perkutut atau lomba burung yang lainnya. Karena ternyata hadiah yang didapatkan sebetulnya itu tidak seberapa besar dibandingkan dengan effort mereka yang memiliki sapi untuk kerapan sapi ini. Sama ya dengan kalau kita ada lomba burung perkutut atau lomba burung murai, itu kan hadiahnya sebetulnya tidak sebesar effort yang diberikan oleh pemiliknya. Jadi begini, hadiahnya dari kerapan sapi ini ya motor gitu ya. Motor seberapa sih harganya motor gitu ya? Paling banter kan 35 juta gitu ya, motor yang dipakai hadiah itu. Tetapi sebetulnya effort yang diberikan oleh pemilik sapi itu terhadap kondisi sapi ini supaya prima, supaya fit dalam lomba ini, tentu saja lebih besar dari itu. Jadi tidak sebanding ya. Bayangkan persiapannya ini setahun lebih untuk ikut lomba ini, karena lomba ini kan diadakan setahun sekali. Jadi contohnya habis menang seperti sekarang ini, maka sapi itu akan dilakukan perawatan terus sampai pada lomba tahun berikutnya. Di antaranya ya perawatan itu, sapi tentu saja harus diberi jamu yang sehat gitu, makanannya juga harus sehat, kandangnya juga harus bersih gitu ya. Bahkan ada guyonan, ini pemiliknya tidurnya bersama sapi kan gitu. Tapi ya enggak se ekstrim itu gitu kan, tetap ada kecerdasan di situ. Nah, saya maksud integritas kemudian totalitas itu ya di situ itu, karena perawatan sapinya harus benar-benar ini apa, benar-benar tertib, kemudian juga disiplinnya juga disiplin tingkat tinggi gitu ya. Nah, bayangkan
tentang kondisi sapinya, kemudian makanannya, jamunya gitu. Jamunya juga hampir sama dengan manusia. Jadi ada telur yang dipakai untuk jamu sapinya itu kan gitu. Nah, di sisi lain teman-teman, ketika ini saya katakan totalitas dan integritas tadi itu ya. Ini kan sebuah tim di situ. Jadi ada timnya, ada sapinya, kemudian ada pemiliknya, ada jokinya di situ gitu ya. Ada joki di situ, ada perawatannya. Jadi timnya itu banyak, bukan hanya satu orang di situ, tapi melibatkan tim yang begitu banyak orang di situ ya. Dan kemudian menang. Nah, kalau sudah menang, mereka dapat nomor itu ya. Nah, kalau di stadion Bangkalan ini kan seperti babak penyisian, nantinya akan dibawa ke Pamekasan untuk Piala Presiden gitu ya. Ada jenjang yang tingkat tinggi lagi. Nah, ketika sapi itu menang dalam kerapan semacam ini, maka harganya bisa melejit tinggi ya. Jadi hadiah itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Karena itu ini sudah menjadi prestis. Kalau sudah menang itu nilai prestisnya yang didapatkan di situ. Kenapa nilai prestis? Ya karena itu tadi. Jadi ketika menang, hadiahnya yang didapatkan ya paling banter 35 juta ya. Tetapi ketika dia menang, dia akan dapat nilai di situ. Nah, ketika nilai itu disematkan di sapi ini, kemudian juga pemiliknya, mah harganya bisa ratusan juta, bahkan lebih gitu ya. Bisa ratusan juta bahkan lebih. Ya seperti burung itu. Kalau burung itu menang, hadiahnya ya segitu. Tetapi itu nanti akan menaikkan nilai dari burung murai batu itu sendiri, burung perkutut itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka akan muncul prestis yang didapatkan oleh pemiliknya, oleh timnya juga di situ. Dan yang menarik teman-teman, kalau secara teknis ya, jadi sapi itu start itu kan sama dengan balap-balapan otomotif ya. Jadi masuk gigi satu, kemudian ditahan dengan gas cukup tinggi, begitu start langsung melesat kan gitu. Nah, sapi ini juga sama. Jadi startnya itu ditahan oleh begitu banyak timnya, ada begitu banyak orang itu ditahan supaya sapi itu tidak lari. Nah, kemudian setelah begitu dia kasih apa-apa tanda go, maka semua penahannya tadi harus minggir dan sapinya terlepas ya, lari dengan kecepatan tinggi. Nah, yang menarik di finish sana itu juga sudah ada orang-orang yang akan menahan laju sapi itu, karena sapi itu nggak bisa berhenti gitu ya. Makanya ada beberapa kejadian bahwa sapi itu terus lari sampai menerjang gitu ya. Makanya ketika ada di garis finish ini, penonton sebaiknya tidak ada di situ karena sapi itu akan bisa terus berlari kencang. Karena pernah kejadian di alun-alun Bangkalan dulu, iya alun-alun jaraknya agak pendek dibandingkan dengan stadion ini, lebih panjang stadion ini ya. Begitu nyampe garis finish, penahannya tidak kuat, dibawa lari itu sapi ya sampai ke pagar gitu. Nah, sampai seperti itu, menariknya di situ. Jadi sapi itu tetap lari dengan kondisi yang cukup kencang. Nah, itu hal yang teknis. Tapi yang perlu jadi perhatian kita bahwa kerapan sapi itu mengajarkan kita integritas dan totalitas. Artinya hanya kerapan saja, bukan hanya ya, kerapan sapi saja harus butuh totalitas dan integritas. Apalagi dalam dunia pekerjaan yang lainnya, dalam dunia profesi yang lainnya, tetap butuh yang namanya totalitas dan integritas. Jadi teman-teman, memang ada hal-hal yang menarik ketika kerapan sapi ini berlangsung ya. Di antaranya nama-nama dari sapi itu sendiri. Ada yang namanya Mabes Terbang, ada yang namanya Jenderal Sadis, ada yang namanya Jetmatic gitu ya, dan macam-macam. Nah, tapi itu memang satu keseruan tersendiri ya. Bahkan ini menjadi satu agenda nasional wisata karena waktunya juga sudah ditetapkan. Hampir sama dengan ketika kita berwisata ke Gunung Bromo itu ya. Sudah ada waktunya untuk upacara-upacara seperti itu. Dan ini menjadi satu agenda wisata tersendiri. Nah, yang menarik lagi teman-teman, karena memang kondisinya panas. Jadi kalau kita lihat secara umum, ini yang mengikuti atau yang nonton saja, yang ikuti saja tentu dari kalangan yang sudah setengah umur ya. Kemudian dari anak-anak muda ya nggak akan terlihat di situ. Entah mungkin perlu regenerasi atau seperti apa. Jadi kalau dari kelompok anak-anak muda masih tidak terlihat di sini. Nah, panas memang, kemudian berdebu.
Nah, teman-teman, khususnya untuk cewek yang nggak suka panas ya, nggak bisa karena memang ini kondisinya stadionnya masih panas seperti itu ya. Mungkin beberapa tahun lagi akan menjadi teduh, itu bisa dijadikan agenda tersendiri ya. Nah, tapi yang terpenting tadi ya, jadi bahwa dalam sebuah apapun bidang kehidupan itu perlu integritas dan totalitas. Itu yang akan bisa membuat seseorang menjadi juara ketika integritasnya, totalitasnya diberikan kepada bidang yang ditekuninya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.